Salam. Kita masih bicara tentang konflik Arab-Israel dengan segala pernik-perniknya. Dan saat ini kita menyaksikan nampaknya sudah pada posisi berperang. Nah, kita tahu semenjak Israel berdiri, Israel terus meluaskan wilayahnya. Dari tahun 47, terus Israel makin besar wilayahnya. Wilayah-wilayah Palestina terus dicaplok dengan dibangun pemukiman baru. Ya, diundang dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari mana saja di seluruh dunia. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwa ada ras Yahudi, maka dia berhak untuk datang ke Israel, lalu diberikan tanah, fasilitas, yang itu biasanya wilayah-wilayah yang diduduki. Artinya wilayah-wilayah Palestina, sehingga Palestina makin mengecil, sekarang disisakan tinggal tepi barat dan jalur Gaza. Nah, wilayah yang berjauhan ini artinya tidak terhubung. Nah, rentan sekali dengan konflik, dan memang terjadi sekarang ini. Ketika pemilu dilaksanakan, dimenangkan oleh Hamas, kelompok Fatah tidak mau menerima. Ya, karena selama ini memang yang memerintah adalah kelompok Fatah. Dan sekarang dibagi dua wilayah Palestina dalam aspek administrasi kekuasaan. Jalur Gaza diperintah oleh Hamas, dan tepi barat diperintah oleh faksi Fatah. Nah, dua kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda dalam hal mencapai kemerdekaan yang hakiki. Faksi Fatah mungkin selama ini capek berperang tapi tidak pernah menang, akhirnya memilih jalur diplomasi. Yang tentu saja diplomasi yang terjadi ini diatur semuanya oleh PBB yang dikendalikan oleh Amerika. Maka yang menjadi presiden Mahmud Abbas di wilayah tepi barat. Tentu saja Mahmud Abbas ini ngikutin saja apa yang dimaui oleh kekuatan besar, dalam hal ini Amerika. Sementara Hamas ini memilih jalur militer, artinya kemerdekaan memang hanya bisa diperoleh apabila melawan penjajah. Dan selama ini kegagalan demi kegagalan di jalur diplomasi malah makin sedikit, makin menyempit wilayah Palestina. Maka itulah Hamas memilih jalur militer. Dan memang berkali-kali ini dari jalur Gaza inilah melakukan perlawanan kepada Israel. Beberapa kali terjadi pertempuran dengan Israel. Ya, tentu saja pertempuran tadi tidak seimbang. Artinya, kalaupun setelah bertempur terjadi gencatan senjata, selalu pihak yang korbannya banyak itu di pihak Hamas. Dan biasanya tentu masyarakat dunia, apalagi umat Islam,
cuma bisa bersedih saja melihat keadaan ini. Dan kita tahu Hamas ini administrasinya sekarang banyak informasi secara kepegawaian yang membiayai adalah Iran. Setiap tahunnya jutaan dolar ya dikeluarkan Iran untuk membiayai pemerintahan yang ada di Gaza. Sedangkan pemerintahan otoritas yang ada di tepi barat di bawah Mahmud Abbas ini dibiayai oleh pemerintahan Israel. Jadi inilah kenyataan yang kita lihat. Maka ketika terjadi serangan oleh Hamas kepada Israel, nah Mahmud Abbas ini menyatakan pemerintahan Palestina ya tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan Hamas. Serangan yang dilakukan Hamas adalah tidak ada hubungannya dengan Palestina. Nah, inilah membuat marah orang Palestina. Ya, perlawanan terhadap penjajah bukannya didukung, malah ya Mahmud Abbas menyatakan tidak mewakili Palestina katanya. Nah, ini yang membuat marah orang Palestina, bukan cuma di jalur Gaza tapi juga di tepi barat. Maka terjadilah demo besar-besaran. Ya tentu saja demo ini ya dihalau ya oleh aparat keamanan, ya aparat keamanan yang dibiayai oleh Israel. Nah, inilah ya keadaan yang kita saksikan, persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina. Jadi jalur Gaza dibiayai oleh Iran dan di tepi barat dibiayai oleh Israel, pemerintahan yang berjalan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, nampaknya akan terus berjalan konflik yang sekarang ini banyak melibatkan negara lain. Amerika sudah mengirimkan kapal induknya. Nah, Iran sebagai kekuatan baru dari pihak Islam, ya kekuatan Islam juga sudah bersuara, ya meminta kepada Israel supaya menghentikan serangannya kepada ya Hamas di jalur Gaza, terutama khususnya ketika Israel menyerang rumah sakit, membom rumah sakit yang menyebabkan 600 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Nah, ini ya Iran sudah mengancam Israel jangan coba-coba melanjutkan serangan di jalur Gaza. Nah, kemudian Lebanon sudah mulai ya dengan rudal-rudalnya menyerang dari Lebanon terhadap Israel. Begitu juga Suriah. Ya, ketika Israel membom ya lapangan udara Suriah, nah nampaknya Suriah pun sudah siap-siapnya juga untuk menyerang Israel. Ya, dan memang sudah ada rudal yang ditujukan ke Israel. Jadi memang kelihatannya seperti ini. Ya, sekarang memang sudah waktunya, sudah 75 tahun ini Israel menjajah Palestina, dan inilah saat yang tepat ya untuk ya menggempur Israel ya dari semua sisi. Dan memang Israel saat ini pada posisi sudah terkepung. Ya, rudal-rudal itu sudah siap ditembakkan baik dari jalur Gaza, kemudian dari Lebanon, dari Suriah, bahkan termasuk Yaman, Irak juga sudah menyiapkan. Dan kita juga mendengar pasukan Chechen itu
dari Rusia sudah datang juga. Itulah keadaan sekarang. Salam.